Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fitri. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun video micro teaching ini saya buat untuk mengikuti lomba micro teaching se-Sumatera yang diadakan oleh Dema FTK UIN STS Jambi. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu di rumah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Nah, berhubung semester ini kita masih belum bisa melanjutkan pertemuan secara tatap muka. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita akan dilakukan secara daring atau online lagi. Tapi Ibu harap meskipun pembelajaran kita dilakukan secara daring atau online lagi, Ibu mau kalian semua tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, murid-murid ibu semua yang ada di rumah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, sesuai dengan judul yang sudah ibu buat di bawah, bahwa hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Nah, apa sih itu eksponen? Ada yang tahu eksponen itu apa? Nah, penasaran bukan? Tapi tunggu dulu. Sebelum memulai pelajaran ini, silakan kalian absen terlebih dahulu di kolom komentar video berikut dengan format sebagai berikut: nama, nomor induk siswa. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang masih belum jelas dari penyampaian ibu, silakan juga bertanya dengan format nama, nomor induk siswa, dan pertanyaan. Nah, baiklah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan kita. Sebelum masuk ke pembahasan inti kita, Ibu akan jelaskan apa sih tujuan dari penyampaian materi kita pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran materi kita pada kali ini adalah: yang pertama, menjelaskan apa itu eksponen. Yang kedua, menjelaskan apa saja sifat-sifat eksponen. Ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan eksponen. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa, kita bisa langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi, berarti hari ini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang definisi eksponen, yang kedua tentang sifat-sifat eksponen, dan yang ketiga contoh soal. Nah, untuk itu silakan siapkan buku, kertas, dan alat tulis kalian ya. Baiklah, ada yang tahu apa itu eksponen? Yap, betul. Eksponen itu adalah kata lain dari bilangan pangkat. Nah, tapi sebelum membahas eksponen lebih dalam lagi, atau sebelum memasuki pembahasan inti kita, ada baiknya kita mengetahui apa saja sih manfaat mempelajari eksponen, atau apa saja sih manfaat mempelajari eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang tidak tahu bahwa eksponen ternyata sangat berpengaruh loh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam bidang ekonomi, yaitu mengukur pertumbuhan jumlah penduduk. Yang kedua, menghitung bunga majemuk dan bunga tunggal. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi di bidang biologi, eksponen juga bisa dimanfaatkan loh. Kita saksikan video berikut ya. Nah, video ini adalah video yang membahas tentang perkembangan atau pertumbuhan yang terjangkit virus corona di Indonesia. Nah, ternyata di dalam bidang biologi, eksponen itu bisa menghitung jumlah perkembangan dari virus atau bakteri. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya tuh ya virus corona. Jadi, untuk mengetahui perkembangan virus tersebut bisa diketahui loh dengan menggunakan eksponen. Bagaimana? Keren bukan?
Dan yang ketiga dalam bidang ekonomi. Wah, ternyata eksponen juga bermanfaat loh dalam bidang ekonomi. Lalu untuk apa saja sih? Kita lihat. Yang pertama, yaitu untuk menghitung jarak antara planet dan matahari. Wah, ternyata jarak antara planet dan matahari bisa dihitung loh dengan eksponen. Keren bukan? Dan yang kedua yaitu untuk menghitung menghitung gaya gravitasi. Nah, bagaimana? Semakin tertarik bukan untuk mempelajari eksponen lebih dalam lagi? Oleh karena itu, saksikan terus ya video ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuki saja ya pembahasan inti kita, yaitu tentang pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen, dan contoh soal. Namun yang pertama kita masuki dulu ya ke pengertian eksponen. Nah, adapun secara umum definisi dari eksponen itu sendiri adalah ketika ada A pangkat N itu artinya sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N kali dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, tahu nggak sih A dan N itu sendiri apa? Untuk A-nya, A ini adalah bilangan pokok atau basis. Nah, untuk A-nya ini sendiri adalah bilangan pokok atau basis. Dan untuk N-nya sendiri adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwa kata lain dari eksponen itu adalah bilangan pangkat. Nah, sebagai contoh, misalkan Ibu punya soal 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ini ada 4 kali. Nah, contoh lainnya min 3 pangkat 3 itu artinya min 3 dikali min 3 dikali min 3 sebanyak 3 kali. Selanjutnya Ibu punya bentuk soal yang lain yaitu min 6 pangkat 2. Nah, jika dilihat sepertinya yang soal nomor 2 dan nomor 3 itu sama ya. Namun ternyata sebetulnya itu berbeda loh. Jika di nomor 2 minusnya itu ada di dalam kurung, maka min 3 ini dipangkatkan semua. Namun yang nomor 3 karena minusnya itu tidak ada di dalam kurung, maka si pangkat 2 yang ada pada min 6 ini hanya milik 6 itu sendiri. Berarti min 6 pangkat 2 sama dengan min 6 dikali 6. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Nah, Ibu harap kalian serius ya untuk mempelajari ini, karena ini adalah dasar dari mempelajari adalah sifat-sifat dasar dari eksponen itu sendiri. Jadi, jika kalian paham dengan sifat-sifat dasar ini, maka akan mudah untuk melanjutkan ke subbab yang berikutnya. Baiklah, langsung saja. Untuk sifat yang pertama, itu ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, Ibu punya kata kunci untuk sifat yang pertama ini, yaitu kata. Apa sih itu kata? Kata itu adalah singkatan dari kali tambah. Nah, artinya jika penyebutnya ini dikali, maka pangkatnya itu ditambah. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2, berarti 3 pangkat 6.
6. Untuk sifat yang kedua, Ibu juga punya kata kuncinya, yaitu baku. Apa sih itu baku? Baku itu adalah singkatan dari bagi kurang. Artinya, apabila penyebutnya itu dibagi, maka eksponennya itu atau pangkatnya itu dikurang. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sebagai contoh, 4 dipangkatkan dengan 6 dibagi 4 dipangkatkan dengan 3 berarti 4 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, sifat yang ketiga yaitu ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, untuk yang ketiga ini, Ibu juga punya kata kuncinya, yaitu pangkal. Apa sih itu pangkal? Pangkal itu adalah pangkat kali. Artinya, pangkatnya ini dikali. Berarti, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Sebagai contoh, 6 pangkat 3 pangkat 2 berarti 6 pangkat 3 kali 2 berarti 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Untuk sifat yang keempat yaitu ada A kali B pangkat N. Nah, jika ada soal seperti ini berarti N-nya itu milik semuanya, yaitu milik A dan milik B juga. Berarti A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sebagai contoh, misalkan Ibu punya 2 dikali 4 pangkat 2. Berarti 2-nya ini, pangkat 2-nya ini milik 2 dan 4. Berarti 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, beralih ke sifat yang nomor 5. Ada A dibagi B pangkat N. Nah, sama dengan nomor 4, berarti pangkat N ini juga milik A dan milik B. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Sebagai contoh, misalkan 3 dibagi 6 pangkat 4. Berarti si pangkat 4 ini milik 3 dan juga milik 6. Berarti 3 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4 juga. Nah, untuk sifat yang keenam yaitu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, setiap bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya itu 1. Sebagai contoh, 10 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Mau 10.000 pun pangkat 0 itu hasilnya tetap 1. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya itu 1. Dan sifat yang terakhir yaitu ada A pangkat min N. Nah, karena suka bingung ya, kok pangkatnya itu bisa minus. Nah, tapi nggak usah bingung, nggak usah khawatir juga, karena jika ada soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sebagai contoh, biar lebih jelas, jika 8 dipangkatkan dengan 4, dipangkatkan dengan min 4, berarti 1 per 8 dipangkat 4. Nah, contoh yang lainnya, 6 dipangkatkan dengan min 3. Nah, 6 pangkat min 3 berarti hasilnya 1 per 6 pangkat 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sekarang kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh soal. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh soal yang dengan bentuk yang berbeda. Nah, kita selesaikan ya. Untuk soal yang pertama, itu ada buka kurung 24 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat min 3, tutup kurung pangkat 1 dibagi buka kurung 12 kali A pangkat 7 kali B pangkat min 2, tutup kurung pangkat 1. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita harus memakai 2 sifat ya, yaitu sifat yang pertama sifat pangkat yang dipangkatkan lagi, yang kata kuncinya pangkal, dan sifat yang kedua itu pembagian yang kata kuncinya baku, bagi kali. Nah, kita selesaikan. Kita kalikan terlebih dahulu semua pangkat yang ada di dalam kurung ini dengan pangkat min 1, berarti 24 pangkat 1 dikali min 1 dikali A pangkat 4 dikali min 1 dikali B pangkat min 3 kali min 1.
dibagi 12 pangkat 1 dikali min 1 dikali A pangkat 7 dikali min 1 kali B pangkat min 2 dikali min 1. Nah, berarti 24 pangkat min 1 dikali A pangkat min 4 dikali B pangkat 3 per 12 pangkat min 1 dikali A pangkat 7 min 7 dikali B pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 24 dibagi 12 kan 2 ya. Nah, pangkat min 1 dikurang min 1 dikali A pangkat min 4 dikurang min 7 dikali B pangkat pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini kita sudah memakai itu ya, sudah mencari ini, kita sudah memakai sifat yang kedua yaitu tentang pembagian. Nah, berarti sama dengan, karena di sini minus ketemu minus artinya ditambah ya, ditambah. Berarti min 1 ditambah 1 hasilnya 0 ya, berarti 2. Terus A, min 4 tambah 7 berarti A pangkat 3 dikali B, 3 dikurang 2 sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 2A dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 1 atau dikali B. Nah, ini hasil untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal nomor 2. Itu ada 72A pangkat min 5 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 1 dibagi 8 kali A pangkat min 3 dikali B pangkat min 4 dikali C pangkat min 6. Nah, berarti di sini yang bisa kita lihat bahwa sepertinya hanya memakai satu sifat saja ya, tapi kita tidak tahu bahwa nanti di penyelesaiannya mungkin akan memakai sifat yang lain. Nah, kita selesaikan. 72 dibagi 8 itu adalah 9. 9A pangkat min 5 dibagi A pangkat min 3 berarti A min 5 dikurang min 3 dikali B pangkat min 2 dikurang pangkat min 2 dikurang min 4 dikali C pangkat 1 dikurang min 6. Berarti 9 pangkat A, jika kan minus ketemu minus hasilnya plus, berarti menjadi positif. Berarti min 5 ditambah 3 artinya min 2 dikali B min 2 ditambah 4 berarti B pangkat 2 dikali C pangkat 1 ditambah 6 berarti 7. Nah, kita sederhanakan dulu. Nah, karena di sini ada A pangkat min 2 berarti ini memakai sifat yang ketujuh ya. Untuk menyederhanakannya atau mendapatkan hasil yang paling sederhana itu kita memakai sifat yang ketujuh yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti 9 1 per A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 7 sama untuk sederhananya sama dengan 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 7 per A pangkat 2. Nah, inilah penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Dan nanti Ibu mau kalian memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini di kolom komentar dengan format nama, nomor induk siswa, dan kesimpulan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menarik bukan? Ibu harap semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dan semangat ya untuk belajarnya meskipun kita belajar di rumah saja. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.